Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bisa bangun dari tidur, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kami kekuatan dan pengharapan. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu teladan kepemimpinan Yakub. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sichem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memimpin diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Karenanya kita dapat belajar dari teladan kepemimpinan yang baik dari Yakub. Peristiwa yang dialami Yakub bersama seisi rumahnya membuat ia harus meninggalkan Sichem. Kemudian Allah menyuruh Yakub pergi ke Betel dan mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Perlu dicatat, ada maksud dari perintah Allah kepada Yakub untuk pergi ke Betel. Allah ingin supaya kelak Yakub kembali ke sana dan hidup semakin taat kepada Tuhan. Untungnya, Yakub sadar akan rencana tersebut. Dia memerintahkan semua orang dan seisi rumahnya
untuk membuang dewa-dewa asing dan menahirkan diri. Mereka mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yakub. Ketaatan membuat Allah menyelamatkan Yakub serta seisi rumahnya. Tidak hanya itu saja, Allah juga berjanji memberkati Yakub bersama dengan keturunan-keturunannya kelak. Di sini Yakub berhasil menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga serta orang-orang terdekatnya. Itu ditunjukkan lewat ketaatannya kepada Allah. Jika ia melawan, maka Allah bisa menghukum dengan membiarkan dia dan seisi rumahnya tertangkap oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka. Dalam keseharian, kita mungkin masih belum mampu menjadi Yakub masa kini. Sebab kita sendiri pun terkadang masih sulit untuk memimpin diri kita sendiri, apalagi orang lain. Kita agaknya masih sering tersesat dan hilang pengharapan karena terlalu mengutamakan kekuatan sendiri. Ditambah lagi, kita pun masih gemar melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus mengarahkan diri kita agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memohon agar Tuhan menuntun sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Sungguh kami tidak bisa berjalan sendiri di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami siap untuk melakukan berbagai aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.